Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Nur Fauzi dari channel IT Co Indonesia. Kali ini saya akan mengulas atau mempresentasikan atau mereview hasil program tugas kali ini. Ini kebetulan tugas pemrograman berbasis objek. Apa saja tugasnya? Ada kurang lebih 4. Ya, salah satu menu makanan, kemudian input nilai, grade, peringkat predikatnya, kemudian tahun kabisat. Jadi langsung saja kita pembahasannya. Yang tahun kabisat dulu. Langkah pertama, kita pastikan membuat kelas dulu. Terserah, bisa kelas biasa atau melalui package dulu. Package ini itu kayak seperti file atau folder. Jadi ini di dalam folder ada filenya namanya bulan.java. Itu kelas, nanti kita samakan ini ya teman-teman. Kemudian kita membuat public static ini PSVM. Ini fungsinya untuk dibaca oleh compiler yang mengutamakan parameternya adalah string, karena pendeklarasian fungsi Java yang seluruhnya berupa string. Jadi langsung saja kita pembahasan. Kita langsung membuat integer untuk mendeklarasikan variabel tahun, bulan, dan hari. Kenapa kali ini hari itu saya sebutkan day? Karena saya bahasa campuran jadinya gini teman-teman. Kemudian kita membuat scanner input, lalu kita membuatkan sistem input. Terus selanjutnya kita membuat perintah yang akan keluar kayak seperti masukkan tahun ini ya. Terus kemudian kita melakukan input next integer, ini untuk menginput di integer ya teman-teman. Kemudian kita seperti yang tadi membuat perintah masukkan bulan. Nanti bulan ini input masuk ke ini ya teman-teman, kita panggil ini. Jadi kerjasama antara integer sama ini ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat switch bulan. Case ini, case 1 3, 5, 7, 8, 10, 12 itu merupakan bulan. Di sini andaikan bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Itu jumlah harinya adalah 31 hari. Kemudian yang 30 hari bulan, 30 hari per bulan itu bulannya itu 4, 6, 9, 11. 4 April. Kemudian 6 Juni. 6 itu Juni, bulan 6 ke Juni itu. Terus September sama November. Kemudian tahun kabisat itu biasanya 4 tahun sekali, itu tanggalnya pasti 28 dan 29 karena perputaran dari kabisat bulannya. Kemudian kita menjelaskan, kita memakai metode if else ini.
Ini untuk switch yang untuk memanggil bulan tersebut nanti akan keluar seperti ini. Langsung saja biar langsung kita contohkan Kabisat 199. Masukkan bulan 2. Berapa sih harinya yang di tahun 99? Bulan 2 adalah 28 hari. Jadi pada tahun 1999 bulan kedua atau Februari adalah sebanyak 28 hari. Contoh lagi, misalkan ini tahun 2022, bulan 2 nya itu adalah 28 hari. Coba kita cek apakah 28 enggak. Mana ya? Desember, Januari, Februari. Nah, ini ya teman-teman. Gitu. Selanjutnya kita mereview atau mempresentasikan tentang total. Oh ya, kita membuat diskon. Lupa. Kita jelaskan seperti yang tadi, membuat public static void. Ini seperti mendeklarasikan atau membaca compiler string yang bisa membaca seluruhnya Java, objek Java dari array string penggabungan. Ini scanner melakukan tadi scanner total. Ini membuat suatu objek nanti untuk memanggil di sini ya teman-teman. Nanti ini membuat integer lagi, kita seolah-olah membuat objeknya lagi. Setelah objek apa ya? Ya objeknya lah untuk diskon, karena ini kan total diskon. Kemudian kita membuat perintah masukkan nominal total belanja yang akan kita mencari diskonnya berapa sih dari tersebut. Kemudian ini if total lebih dari 100.000, jadi pembeliannya yang ada diskonnya itu di atas 100.000. Jika di bawah 100.000 tidak ada diskon. Kemudian kita diskon, rumusnya diskon sama dengan total dibagi 100, karena ini diskonnya sangat sedikit, kecuali kita adekan 5%, itu 5/100. Ini kita totalnya dari total ini dibagi 100 ada berapa diskonnya, jadi dikurangi gitu teman-teman. Kemudian kita langsung saja perintahnya, misalkan pembelian kita 105.000 atau 150.000 aja. Nah, ini diskon 1.500. Nah, 1.500 berarti 150.000 dikurangi 1.500 adalah 148.500. Nanti totalnya seperti itu. Saya sebenarnya mau membuat seperti itu, lanjutannya seperti itu, tapi ini tugasnya seperti ini teman-teman. Kita menyesuaikan tugas dari Bapak dosen. Kemudian kita langsung mereview nilai ini untuk mengetahui predikat nilai. Misalkan 80, 90 nilainya dapat apa sih, A, B, atau C, atau D, seperti itu. Jadi kita seperti biasa membuat public static void ini untuk mendeklarasikan fungsi Java yang seluruhnya berupa string atau penggabungan ya teman-teman. Kemudian kita membuat string nama name. Ini saya memodifikasi sedikit karena apa? Ini mahasiswa atau siswa lah, mendekan ini siswa aja, siswa atau mahasiswa ya kan. Kemudian kita membuat integer.
ini kayak bahasa Jawa ya teman-teman, biji atau nilai, bukan biji itu isi dari buah atau tanaman. Jadi kita membuat scanner masukkan ini untuk inputnya, nanti panggilan input. Kemudian ini untuk perintah nama, nanti akan keluar masukkan nama, kita menginputkan nama ini memanggil nama itu di string, masukkan memanggil scanner ini dari kata scanner ini ya teman-teman. Kemudian next line, karena ini itu teks line juga bisa, teks juga bisa, interjust juga bisa, karena ini nanti kan kerjasama dengan ini, atau string juga bisa. Line itu biasanya string ya teman-teman. Kemudian kita lanjut name juga sama dengan yang masukkan nama, kemudian masukkan nilai yang didapatkan, biji memanggil integer, masukkan memanggil scannernya, lalu next integer memanggil integernya. Kemudian if biji itu yang integer ini lebih dari 90 dan biji kurang dari 100. Jadi yang nilainya 90 sampai 100 itu predikatnya A. Begitu ya teman-teman, penjelasannya lebih pahamnya seperti itu. Ini kemudian else jika biji 80 lebih 80 kurang dari sampai kurang dari 90, jadi 80 sampai 90 itu predikatnya B, jadinya 81, 82 sampai 89 atau 90 pas ya teman-teman. Nah seperti itu, langsung saja kita andaikan kita Fauzi, NIM saya 12779, kemudian kita dapat nilai 91. Apakah predikatnya? Ini ya teman-teman. Nah langsung keluar. Kemudian kita mereview ke menu makanan yang akan dipilih. Sesuai biasa kita menggunakan public static void, pasti membuat itu. Kemudian kita memanggil atau membuat integer untuk memilih makanan nanti, untuk memanggil suatu objek nanti di sini ya teman-teman. Jadi integer string itu saya anggap seperti objek atau kategori ya, kategori lah. Kemudian kita membuat perintah ini untuk menu yang akan ditampilkan. Kenapa ini ada garis miring yang berbalik itu N? Itu karena untuk seperti enter, perintah untuk enter. Kemudian scanner ini untuk input, panggilan kategori atau objeknya input nanti. Jadi bisa masukkan, terserah teman-teman ini kasih apa. Nanti jangan lupa untuk nanti ini memanggilnya ini ya teman-teman, milih sama dengan input ini. Terus kemudian kita masukkan perintah atau membuat perintah pilih menu nomor berapa, menu yang ditawarkan nanti. Kemudian kita melakukan switch milih ini, jangan sampai lupa nanti juga ini memanggil suatu integer. Kemudian case 1 itu untuk apa ya, perintah nanti memanggilnya ini. Jadi nanti memilih itu, misalkan andaikan 1 itu berarti menunya soto ayam. Jadi ini perintah kerja. Kemudian selanjutnya kita membuat seperti tadi yang case 1, case 2, case 3 dan seterusnya, sebanyak menu yang akan ditampilkan. Kemudian default ini gunanya untuk perintah jika tidak yang ditampilkan ini tidak apa ya. Jadi misalkan saya memilih menu keempat, nah padahal menu yang ditampilkan atau ditawarkan ditawarkan ya, benar ya, ditawarkan itu ada 3 menu, saya milih 4, berarti kan tidak ada, berarti ini begitu ya teman-teman. Langsung saja kita mereviewnya. Nah ini menu makanan ada ini berapa, 4, misalkan 5, berarti kan tidak ada.
Maaf, menu kami hanya 3. Silahkan pilih menu yang tersedia. Itu kata-kata ya biasa yang dilakukan di restoran. Kita pilih misalkan menu 2. Menu 2 menu yang Anda pilih adalah gulai kambing. Nah, itu begitu. Sekian dulu dari video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya masih belajar, banyak-banyak belajar ya teman-teman, karena ini tugas target. Jadi buatnya mepet-mepet ya teman. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.